Saya menyatakan. Satu. Untuk berlepas diri dari baiat kepada pimpinan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator atas waktunya. Kepada yang terhormat jajaran Direktorat Intelkam Polda Lampung serta jajaran, pada yang terhormat Satgas Wil 88 serta jajaran, yang terhormat MUI Provinsi Lampung, Kemenak Provinsi Lampung, Muhammadiyah Provinsi Lampung, NU Provinsi Lampung, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Terima kasih sekali saya bisa hadir di sini. Saya dulu menjadi musuh aparat, musuh pemerintah, hari ini diminta untuk cerita sebagai mitra aparat dan pemerintah. Sekali lagi terima kasih. Suatu kehormatan, bagaimana tidak? Dulu saya dikejar-kejar aparat, karena setiap hari dulu kerjaan saya ketika sudah bergabung di TNI itu nyuri, ngerampok. Hal yang sebenarnya bertentangan ketika saya berada di sekolah, di pesantren. Kok tiba-tiba berbalik 180 derajat? Ya awalnya saya terpapar dulu pertama kali ke Jakarta. Saya dulu atlet pencak silat, pertandingan tanggal 28 tingkat nasional, saya tanggal 13 di Jakarta, Hari Sumpah Pemuda. Berencana jeda waktu itu untuk silaturahmi kepada kawan-kawan di Jakarta seperti apa kehidupannya. Disitulah saya ketemu dengan kawan yang juga salah satu pesantren Jawa Tengah. Saya waktu itu salut, Jakarta yang orang sibuk dengan pekerjaan, tapi masih banyak anak muda yang mau membuka kitab suci, buka Al-Quran, mengkaji Al-Quran, nilai plus, dan saya diajak diskusi. Fatalnya saya diskusinya kalah. Ternyata bekal saya di sekolah, bekal saya di pesantren tidak cukup untuk berdebat dengan mereka. Karena diskusi kalah, saya penasaran. Diajak, yang ketika saya sudah ketahui ada tingkatan-tingkatan. Dari lurah, camat, bupati, gubernur. Jadi ada sebuah struktur sebuah negara. Awalnya hanya, nanti saya pertemukan dengan kawan saya, kita diskusi lagi. Dan saya melihat solidaritasnya luar biasa. Pemahaman agama yang saya lihat pertama, banyak hafal ayat-ayat, tafsir-tafsir. Nilai plus, bahwa kita sebagai manusia berarti harus taat kepada aturan Allah. Selama ini Quran hanya kita baca, Quran hanya kita pajang. Padahal Quran itu sebagai peraturan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang akhirnya dalam diskusi, saya kalah, dan saya memutuskan bergabung, alhamdulillah nggak jadi ikut turnamen. Karena izin 1 hari pun nggak boleh. Nah, disitulah titik saya totalitas. Ada proses namanya proses tilawah. Tilawah itu penyampaian ayat-ayat. Supaya kita yakin, paham bahwa hari ini ternyata kita berada di tempat yang salah. Negara kita, negara yang salah. Saya diberikan kesempatan untuk berpikir gak banyak. Dikasih pilihan juga gak banyak. Dikasih warna, padahal warna banyak. Hanya dikasih hitam putih, benar salah, beriman kafir. Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus mana Quran dengan Pancasila? Ya, dulu saya menjawab, ya bagus Quran. Ya, selama ini Quran tidak dijadikan sebuah peraturan. Sumber hukum orang Islam apa? Quran. Republik Indonesia sumbernya apa? Diadu, dibanding sedemikian rupa. Dari situlah akhirnya ketertarikan dari proses tilawah. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah, pindah kewarganegaraan. Jadi di sana ada penanggalan kewarganegaraan, ada penerimaan kewarganegaraan. Saya masih ingat, saya nama di KTP saya Kurniawan. Nama Ken Setiawan nama kesekian kalinya ketika saya dulu di TNI dapat penghargaan, Pak.
sebagai perekrut terbaik. Dulu bangga, sekarang menyesal. Jadi ada proses penanggalan kewarganegaraan. Saya Kurniawan menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia, selanjutnya mohon diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Lalu setelah hijrah dan ganti nama, baru kita mengucap baiat, sumpah setia kepada negara. Saya menyatakan baiat ini di hadapan dan dengan persaksian komandan tentara pemimpin negara yang bertanggung jawab. Ada 9 poin baiat yang intinya kita harus tahu kepada pimpinan, karena perintah pimpinan adalah perintah ulil amri, perintah Rasul juga perintah Allah. Jadi perintah pimpinan sama saja perintah Allah, khalifah fil ard. Dari situlah akhirnya yang niatnya pengen belajar, modal semangat belajar, tapi saya sadari ternyata saya masih minim ilmu. Modal semangat, menggebu-gebu, minim ilmu, ya udah pokoknya yang disampaikan sugestinya Quran pasti benar. Itulah mulai melenceng, mulai diajak nyuri, diajak ngerampok. Bahkan dulu satu hari tim di Jakarta itu, tim saya itu satu hari pernah dapat 1 miliar. Mungkin pernah dengar pola ngerampoknya. Kita menganggap harta orang di luar kelompok itu harta orang kafir. Itu dalam kondisi perang namanya fa'i atau ghanimah. Boleh diambil, boleh dicuri. Bahkan orang tua pun kalau belum bergabung kafir juga. Jadi boleh dicuri harta orang tua. Sertifikat rumah digadaikan pun nggak apa-apa. Jadi kalau ada berita di TV dan di koran, tahun 2000 ketika saya bergabung di TNI, pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, mohon maaf, itu kerjaan saya dan kawan-kawan. Dari situlah saya dikejar-kejar aparat. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita, perempuan, KTP palsu, ijazah palsu, dan KK palsu. Dibuat, beli koran yang banyak lowongan pembantu, nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 hari majikan, pergi anak sekolah, telepon, Abi, rumah kosong. Bawa mobil, kalau perlu bawa truk. Harta orang kafir nggak apa-apa. Dalam kondisi perang boleh dipakai perjuangan, itu fa'i itu ghanimah. Jadi kita melakukan aksi kriminal atas nama agama. Niat yang ingin belajar agama untuk bertuhan, tapi ternyata ketika sudah masuk ke dalamnya, Tuhan tidak hadir dalam realitas kehidupan kita. Kita hawa nafsu. Kita dididik bernegara, negara ini kafir, kita dididik menggulingkan negara ini. Karena konsep negara Islam itu sangat tinggi menurut kita dulu. Ini wahyu ilahi. Jadi untuk menggulingkan sebuah sistem negara Republik Indonesia, nggak bisa lewat ormas. NU, Muhammadiyah, nggak bisa. Negara harus lawan negara. Kita mengikuti jejak perjuangan SMK, Sekar Maji, Marijan, Kartosuwiryo. Jadi negara harus lawan negara. Jadi modal semangat belajar agama, minim ilmu, ketemu dengan guru yang salah, ini memang rentan sekali. Dan ini yang terjadi pada saya. Akhirnya agama ini hanya menjadi kedok. Sejatinya itu kawan-kawan NI itu bukan untuk mendidikan negara Islam, tapi sebenarnya ingin berkuasa, tapi menggunakan agama sebagai kedok. Poin pertama yang membuat kita benci kepada saudara kita yang berbeda, atau mungkin disebut intoleran, itu ketika saya berbicara tentang tauhid. Dari pintu itu ketika ternyata kita belajar tauhid dengan guru yang salah, kita akan menjadi orang, saya dulu merasa menjadi panitia seleksi masuk surga. Memegang kunci surga, yang benar saya, yang lain salah. Yang beriman saya, yang lain kafir semua. Jadi merasa dunia ini sempit, yang masuk surga, jangan besok sepi kita kawan-kawan doang, yang lain masuk neraka semua. Jadi itu saya dapat tingkatan awal. Jadi memang sebelum orang melakukan tindakan tadi terorisme, menjadi radikal, yang pertama saya menjadi orang yang merasa paling benar. Dulu saya ngelihat Pancasila, itu kalau di ruangan, di mana, di rumah, saya ambil, saya lempar, injek-injek, ini tauhid. Saya diajarkan konsep tauhid ini sebelum kita menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, harus paham yang pertama ini, tentang tauhid. Dan sebenarnya ketika saya awalnya keluar juga sebenarnya belum clear. Saya masih OTG dulu. Jadi intoleran radikal ini seperti virus COVID, Bapak. Ini ada yang OTG juga. Sebenarnya ada yang jiwanya sehat, tapi di dalam dirinya sudah ada virus. OTG, terpapar tanpa gejala. Atau izin mungkin sebelum saya lanjut, saya pengen cek ada antigen atau PCR. Mungkin 1 atau 2 orang hadirin. Kita cek sebenarnya ini sudah clear belum, jangan-jangan masih OTG juga.
Atau mungkin salah satu peserta hadir, mungkin ke depan nggak apa-apa. Ini hanya simulasi saja kok, tidak serius sekali. Dengan Mas siapa? Mas Hamya. Pertanyaannya simpel, tapi semoga bisa jawab. Dan ini juga dulu disampaikan dari teman-teman ke kita untuk mengidentifikasi atau antigen atau vaksin. Mas Hamya, Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, beda atau sama, Mas? Beda. Orang Islam boleh nggak percaya, di pikiran selintas, percaya ada Tuhan lain? Boleh nggak percaya? Boleh. Boleh percaya nggak ada Tuhan lain? Dalam syahadat tidak ada Tuhan lain. Boleh nggak percaya ada Tuhan lain? Kalau hanya Tuhan boleh. Ya. Kalau banyak Tuhan boleh. Tuhan semesta alam ada berapa, Mas? Satu. Tapi katanya tadi beda. Kalau Tuhan yang berhak ibadahi dengan benar hanya satu. Oke. Tuhannya manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tuhannya iblis. Tuhannya malaikat. Beda atau sama? Sama. Orang Islam manusia bukan, Mas? Manusia. Orang Kristen manusia bukan? Manusia. Hindu, Buddha, Konghucu manusia bukan? Manusia. Jadi sejatinya Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia di dunia ini beda atau sama? Oke, Mas, terima kasih. Keluar. Beda. Orang Hindu itu menyekutukan Allah. Tuhannya ada 3. Orang Kristen juga Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang Hindu. Mas Ken, kita diciptakan berbeda-beda untuk lita arobu. Untuk mengenal. Mas Ken nggak pernah kenal. Makanya ketemu. Temuin, ngobrol biar kenal. Oh gitu. Saya tanya ke orang Hindu, Pak, Tuhan Bapak ada 3 kan Pak? Brahma, Jiwa, Wisnu. Mas Ken, Tuhan kami satu, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang 3 itu Mas Ken, sifat Tuhan. Kalau dalam Islam lebih banyak daripada kami. Oh iya juga ya. Saya tanya orang Kristen, Tuhan Bapak ada 3 kan? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Roh Kudus. Mas Ken, Tuhan kami satu, Tuhan Allah. Yang 3 itu adalah pribadi tentang Tuhan. Atau nama-nama Tuhan. Kalau dalam Islam, lebih banyak Mas Ken, 99 Asmaul Husna. Ya juga. Tuhan kami satu, Mas Ken. Tuhan manusia yang menciptakan di dunia ini. Dari situlah saya dijelaskan dengan konsep Pancasila yang berbanding terbalik dengan dulu yang saya terima. Ternyata Pancasila itu sila pertama keren sekali. Kenapa? Dulu saya injak-injak itu. Saya anggap tauhid kalau kita masih percaya Pancasila, maka ibadah kita nggak diterima sama Allah. Ternyata disampaikan dari para senior, para mantan teroris, para ulama. Ketika saya keluar berdiskusi, Pancasila bukan tauhid, Mas Ken. Memang bukan wahyu ilahi. Tapi di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Bahkan Mas Ken kalau menjalankan sila pertama saja, sudah menjadi orang yang damai. Jangan nggak boleh diinjak-injak. Bukan tauhid, bukan berhala. Kenapa? Sila pertama itu dirumuskan para tokoh bangsa. Para ulama pakai sholat hajat, sholat istiqoroh, pakai wirid, pakai puasa. Kenapa? Supaya bisa mempersatukan kita semua. Ternyata sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sejatinya Tuhan di dunia ini hanya satu. Orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Dong kita umat Islam juga mengimani kitab suci agama lain. Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau mengimani berarti membenarkan. Yang salah siapa? Oknumnya yang telah memanipulasi kitab suci. Kita mengimani para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Artinya, pendahulu Nabi Muhammad juga menyampaikan sebuah kebenaran. Tuhan sejatinya satu. Tiap peradaban itu ternyata tiap bahasanya berbeda, tiap peradaban situasinya berbeda. Jangankan yang sampai ribuan tahun, yang hanya 300 tahunan saja. 7 pemuda di Gua Asal Kafi. Ketika keluar, peradabannya sudah beda, duitnya sudah nggak berlaku. Jadi ternyata ketika kita sudah bisa berdamai dengan sila pertama, itu keren sekali. Bonusnya sila kedua. Kita bisa memanusiakan manusia. Oh iya, ternyata semua ini ciptaan Allah. Kita punya tanggung jawab yang bahkan bukan hanya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya manusia, jin juga diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah dengan cara masing-masing sesuai dengan peradabannya. Kebetulan kita hari peradaban modern, peradaban demokrasi, kebebasan berpendapat. Jadi ketika sudah damai dengan sila pertama, menyadari ternyata tugas kita bersama-sama untuk beribadah. Maka kita bisa memanusiakan manusia, adil dan beradab. Adil terhadap diri dan orang lain.
tidak menjadi hakim atas keyakinan orang lain, dan beradab, punya akhlak. Jadi manusiaan, adil, dan beradab satu paket. Lalu kalau kita tidak dapat sila pertama, seperti saya dulu, pokoknya Tuhannya beda, yang lain masuk neraka. Kita menjadi panitia seleksi masuk surga dan ternyata itu menyakitkan, kita benci kepada saudara kita yang berbeda. Jadi perbedaan itu, tadi yang disampaikan dengan Pak Kasat Dasul, ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda suku ras, kembali kepada sila pertama, nggak usah diperdebatkan, wong sejatinya Tuhan kita satu. Jadi ketika kita sudah damai sila pertama, sila kedua dapatnya yang ketiga. Kita bisa bersatu. Apapun sukunya, persatuan Indonesia, apapun agamanya, kita bisa duduk bersama. Makanya kalau kita masih berpikiran sempit itu, kalau saya kebetulan orang Kebumen, Jawa Tengah, itu katanya kalau kita masih berpikiran sempit, ngopi ini kurang kental, dolane kurang adoh. Ngopi, ngolah pikir, filosofi yang luar sekali kok para tokoh-tokoh. Ngolah pikir, bagaimana kita berpikir. Semua itu logis dan Tuhan marah ketika kita menggunakan akal kita. Kita berdiskusi. Kadang-kadang kita suuzon karena tadi kita kurang duduk bersama, kurang lita'arofu, kurang mengenal. Jadi kalau kita sudah dapat sila ketiga, bonus juga sila keempat. Ada masalah, ada musyawarah mufakat. Dan insya Allah kalau 4 sudah kita dapatkan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ternyata begitu kita pahami, keren sekali. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Kemudian rekan-rekan teman-teman yang baru saja meninggalkan baiatnya kepada JI dan berikrar kepada NKRI. Coba kalian ingat-ingat jika pernah mendolimi seseorang atau banyak orang, mendolimi kepada siapapun itu, sekalipun itu non-muslim. Coba kalian berusaha untuk cari dan memohon maaf kepada mereka. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa doa orang mazlum tidak ada hijab antara dia dengan Tuhannya.